Bab 055. Kalau dipikir-pikir, pacaran itu memang tak ada gunanya juga, hanya buang-buang waktu saja. Kalau sudah siap menikah ya langsung menikah saja. Aku mengantar Raihan hingga ke rumahnya yang terletak di belakang rumahku, lalu aku pulang ke rumahku setelahnya. Tiba di rumah, aku mendapati rumah sepi, tak ada Natasha di sana. Bi Asih menyambutku. "Non Natasha belum pulang?" tanyaku. "Belum tuan, sejak pergi belum kembali lagi," jawabannya. "Terus, Bandi, apa dia ada?" tanyaku lagi. "Pak Bandi juga belum pulang tuan," jawabannya lagi. Kalau keduanya belum pulang, lalu kemana mereka? Ini sangat aneh. Aku merogoh saku jasku dan hendak menghubungi Bandi, untuk menanyakan keberadaan mereka berdua. Jujur saja aku berpikir yang tidak-tidak tentang istri dan sopirku, layaknya di film-film, di mana istri berselingkuh dengan sopir pribadinya. Aku geram membayangkan itu. Aku segera menekan nomor ponsel Bandi, karena nomor Natasha sejak tadi tak aktif juga, sulit sekali untuk menghubunginya. Namun, baru saja aku menekan nomor telepon Bandi, aku mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Gegas saja aku keluar untuk melihat apakah itu mobilku atau bukan. Benar saja, itu mobilku, tapi di dalam sana hanya ada Bandi, sedangkan Natasha tak ada. Bandi turun dari mobil dan menghampiriku. "Mana Natasha?" tanyaku. "Saya juga gak tahu bos, tadi waktu saya ke perpustakaan, Non Natasha udah gak ada, saya cari-cari tapi gak ketemu." Bandi seolah juga tengah kebingungan. "Apa maksud lu Natasha hilang?" tanyaku murka. "Benar bos, Non Natasha gak ada dimanapun," jawabannya. "Ya Tuhan, kemana istriku? Tidak mungkin Natasha melarikan diri dariku, hubungan kami sudah membaik, bukan?" 62. Lu yakin Natasha gak ada dimanapun? Tanyaku tak sabar. "Iya bos, Non Natasha memanggak ada," jawabannya yakin. "Ini tas Non Natasha, saya temukan di meja perpustakaan." Bandi menyerahkan sebuah tas, tas itu memang milik Natasha. Aku memeriksa isinya, semuanya masih utuh, bahkan ponsel Natasha pun ada di dalam tasnya, namun dalam keadaan mati. Mataku berkaca-kaca, kupeluk tasnya itu, tak mungkin aku harus kehilangan Natasha lagi, aku tak rela. Tuhan, aku mengkhawatirkan dia, terlebih lagi kondisinya yang tengah hamil muda itu. Aku takut dia dan bayiku celaka. Dalam keresahan dan kebimbangan, aku sudah bertekad untuk mencari Natasha sampai ketemu. Tapi, sebelum aku bisa pergi, ponselku berdering, ada sebuah panggilan masuk, namun dengan nomor yang disembunyikan. Entah siapa itu, aku malas untuk menerima teleponnya. Tetapi, nomor tersembunyi itu terus menghubungiku, aku terpaksa menerimanya. "Halo, siapa ini?" tanyaku. "Apa kanmu mencari sesuatu yang hilang?" Misalnya seorang wanita cantik, tiba-tiba dia mengatakan itu. "Apa maksudnya? Siapa kamu?" "Satu," tanyaku sengit, "aku tak suka dipermainkan." "Jangan marah-marah tuan, wanitamu aman bersamaku, tapi harus ada bayaran untuk keselamatannya ini," ucap pria itu sangat tenang. "Brengsek. Di mana istri saya? Jangan coba-coba mempermainkan saya, atau saya gak akan segan untuk menghabisi kamu," teriakku. Aku sangat murka. "Sudah kubilang istrimu baik-baik saja, dia hanya sedang tidur, istrimu akan kembali kalau kamu memberikan apa yang kami mau." Orang itu terdengar hendak memerasku. "Apa yang kamu mau, brengsek?" tanyaku kasar. "Siapkan uang tunai sebesar 200 juta, setelah kamu menyiapkannya, kami akan menghubungimu lagi, batas waktu hanya 2 hari,
jadi siapkan secepatnya, pintanya. Gila. Aku harus menyiapkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari. Aku memang memiliki tabungan, aku bisa saja langsung membayarnya, tapi aku tak yakin dia benar-benar menculik Natasha atau tidak. Jikapun Natasha diculik, rasanya tak mungkin juga dia akan melepaskan Natasha semudah itu setelah aku memberikannya uang. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tak bisa dipercaya. Bagaimana? Kamu sanggup? Tanyanya. Di mana istri saya? Saya gak akan membayar apapun tanpa tahu kebenarannya. Aku meminta bukti kalau dia memang menculik Natasha. Hei Kal, bangunin tuh cewek terus bawa ke sini. Tita orang itu sepertinya pada anak buahnya. 63. Aku menunggu suara Natasha dari sambungan telepon itu agar aku yakin. Ayo ngomong, suami kamu cariin istri cantiknya. Bentak dia pasah seorang. Apakah dia membentak Natasha? Sayang, jangan khawatir, aku baik-baik aja kok, gak usah pikirin aku ya, jangan pernah kasih uang apapun pada mereka, itu hanya akan sia-sia, suara itu terisak. Tidak, itu benar-benar suara Natasha. 64. Kamu gak apa-apa kan sayang? Tanyaku cepat. Aku baik-baik aja sayang, jangan cemaskan aku. Jangan kasih uang apapun sama mereka. Pinta Natasha. Berisik lu jalang. Teriak orang itu. Plak. Ku dengar suara tamparan keras mendarat di pipi seseorang. Tidak, mereka menyakiti istriku. Bangsat. Jangan sakiti istri gue, Aneng. Umpatku kasar, aku tak dapat menahan emosiku lagi. Berisik. Cepat siapkan uangnya dan akan kami hubungi lagi. Dan ingat, jangan pernah libatkan polisi, atau istri lu mati. Ancamnya. Tut, teleponnya terputus. Sit. Woi, kemana lu setan? Aku masih menempelkan ponsel di telingaku, meski aku tahu sambungannya sudah terputus, berharap dia akan berbicara lagi. Tak ada suara apapun lagi, senyap. Aregegegeh. Aku membanting ponselku ke lantai, aku samgat emosi. Natasha, kamu di mana sayang? Semoga kamu dan anak kita baik-baik saja, aku mohon kamu tetap baik-baik saja sa. Aku menatap Bandi seketika dan mendekat. Guna lu apa? Gue kasih lu kerjaan supaya lu bisa jagain dia, bukan cuma jadi sopir yang bisa antar dia ke sana kemari, keselamatan dia jadi tanggung jawab lu. Aku mencengekram kerah bajunya Bandi, aku murka juga padanya, karena tak bisa menjaga Natasha yang sudah harusnya menjadi tugas utama baginya. Maaf bos, tapi non Natasha sendiri yang minta ditinggal selagi di perpustakaan. Saya gak bisa menolak perintahnya, Bandi meminta maaf dengan alasan Natasha yang memintanya pergi. Apapun yang Natasha suruh, itu memang perintah dan harus lu patuhi, tapi kalau soal ninggalin dia sendiri, harusnya lu pikir baik-baik, kerja lu itu harus jagain dia, itu artinya kapanpun dan dimanapun, lu harus tetap jagain dia. Ini akibatnya kalau lu ninggalin dia sendiri, lu gak berguna. Aku melepaskan cengkeraman tanganku dari kerah bajunya, dan ku dorong dia mundur. Maaf bos, ucapnya lagi. Gue gak mau tahu, sekarang lu cari keberadaan para penculik itu. Atau gue pecat lu sekarang juga. Titahku dengan ancam. Baik bos. Bandi langsung pergi setelah ku berikan perintah juga ancaman. Sementara aku tak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menemukan Natasha. Aku harus berpikir keras, aku harus lapor polisi, tapi nyatanya aku tak boleh melibatkan polisi, nyawa Natasha sangat berharga, dia tak boleh terluka apalagi sampai meninggal. 65.
Dengan perasaan yang berkecamuk, aku mondar-mandir berjalan di teras rumahku, memikirkan banyak hal untuk menemukan Natasha dan para penculik itu. Apa iya aku harus membayar mereka sebanyak yang mereka minta? Tapi, apakah Natasha akan dibebaskan? Tidak, aku yakin mereka takkan membebaskan Natasha dengan mudah, mereka hanya ingin memerasku. Aku berjalan mondar-mandir sambil menggigiti kuku-kukuku, dengan otak yang terus berputar. Jantungku berdebar-debar kencang, hatiku sangat gelisah, memikirkan Natasha yang kini ada di tangan orang-orang jahat, juga mendengar suara tamparan tadi membuatku sangat cemas jika istriku disakiti lebih dari itu. Fandi. Benar, Fandi, aku harus menghubunginya, aku harus minta bantuannya. Aku mengambil ponsel yang kubanting tadi ke lantai, layarnya retak, tapi masih hidup dan berfungsi dengan baik. Aku segera menekan nomor kontak Fandi untuk menghubunginya. Tersambung. Halo Jas, ada apa malam-malam telepon gue? Suara Fandi menyapaku. Van, gue butuh bantuan lu, ucapku langsung pada intinya. Bantuan apa? Tanyanya. Natasha diculik. Jawabku. What? Serius lu? Fandi terdengar terkejut. Iya, gue harus siapin uang 200 juta, buat ditukar dengan Natasha, tapi gue ragu kalau mereka gak akan lepasin dia setelah dapat uang itu. Van, gue butuh bantuan lu, mungkin lu punya kenalan atau semacamnya yang bisa bantu gue buat lacak keberadaan para penjahat itu. Gue takut mereka nyakitin Natasha, dia lagi hamil, dan gue takut mereka cuma mau peras gue doang, tapi Natasha gak akan dikembalikan. Aku jelaskan semuanya pada Fandi tentang musibah yang sedang kuhadapi saat ini. Lapor polisi lah Jas, mereka pasti bergerak cepat kok. Saran Fandi. Masalahnya, gue gak boleh libatin polisi dalam hal ini, karena nyawa Natasha taruhannya kalau mereka tahu gue libatin polisi. Fandi sejenak diam, aku masih menunggu saran dan masukan darinya untuk masalahku ini. Gini aja, lu bisa minta bantuan Jonathan, dia seorang polisi kenalan gue, lu datang aja ke rumah gue, biar gue minta dia datang, kita diskusi sama-sama, tutur Fandi. Tapi gue gak boleh libatin polisi Van. Lu datang aja, nanti kita obrolin lagi. Kalau bisa lu ajak Kak Raihan juga, biar dia bisa bantuin kita, lebih banyak orang lebih baik. Oke, gue ke rumah lu sekarang juga. Aku dengan cepat mematikan teleponnya, aku gegas masuk untuk mengambil buku tabunganku untuk berjaga-jaga. 66. Tuan, apa non Natasha baik-baik saja? Tanya Biasi terlihat cemas. Mudah-mudahan dia baik-baik aja Bi, doakan semoga kami bisa menangkap penjahat itu. Kalau Bibi punya informasi apapun tolong kabari saya. Baik Tuan, semoga non Natasha baik-baik saja. Saya permisi Bi, tolong jaga rumah ya, pintaku. Jawabnya. Aku berlari cepat keluar dari rumah dengan membawa tas Natasha, lalu masuk ke dalam mobil. Aku harus cepat, kasus ini harus segera selesai, Natasha tak boleh terlalu lama menungguku, dia pasti berharap aku akan segera datang untuk menolongnya, aku tak boleh mengecewakannya lagi. Aku mengajak Raihan terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Fandi. Meski Raihan sangat terkejut mendengar Natasha diculik, tapi dia tetap bersedia untuk ikut membantuku menyelamatkan Natasha. Kami pergi ke rumah Fandi bersama-sama dengan mobilku. Malam sudah beranjak, keresahan kini menghampiriku, aku tak bisa tenang sebelum Natasha kutemukan. Aku juga menunggu kabar dari Bandi, yang saat ini tengah mencari Natasha, semoga saja dia dapat menemukannya lebih dulu daripada kami. Tiba di rumah Fandi,
Aku dan Raihan masuk ke dalam. Di sana telah ada Fandi dan seorang pria tampan yang tingginya lebih pendek dariku. Mungkin hanya sekitar 170 cm lebih pendek dibanding aku yang 180 cm. Tapi dia gagah dan masih muda. Wajahnya juga seperti orang Eropa, ya bisa dibilang sama sepertiku yang berdarah Eropa. Namun pria itu tampaknya blasteran, tidak benar-benar murni Eropa sepertiku. Dia tersenyum ramah, aku balas senyum padanya. Jas, kenalin, ini Jonathan, dia seorang polisi yang bekerja di divisi kejahatan. Dia pasti punya banyak pengalaman dalam hal ini, kita bisa minta bantuan dia. Fandi memperkenalkan pria itu padaku. Kami berjabat tangan. Jonathan Rouge, pria itu ramah. Jason, aku mencoba bersikap ramah walaupun sebenarnya aku ingin marah-marah karena Natasha diculik. Jonathan juga berkenalan dengan Raihan, lalu kami duduk bersama untuk mulai berbicara. Bisa diceritakan bagaimana kronologi istri Anda diculik? Tanya Jonathan. Aku menceritakan awal mula Natasha diculik, mulai dari ponsel Natasha yang tak bisa dihubungi, hingga mendapatkan telepon ancaman dari para penculik. Jonathan dan yang lain menyimak ceritaku, aku menceritakan dengan detail, agar mudah mereka menemukan petunjuk. Jadi, HP istri Anda gak aktif sejak siang hari? Tanya Jonathan. Benar, dia pamit pergi ke perpustakaan kota, waktu itu HP masih aktif, tapi setelahnya gak aktif sampai sekarang. Dan sekarang HP-nya ada pada saya, karena bodyguard saya yang menemukannya di meja. 67. Perpustakaan, jelasku. Mereka meminta tebusan uang sejumlah 200 juta, bagi saya gak keberatan uang sebanyak itu demi istri saya, tapi yang jadi masalahnya adalah para penjahat gak bisa dipercaya. Saya ragu, saya khawatir nanti malah dua-duanya raib, baik itu uang ataupun istri saya, tambahku, menjelaskan kekhawatiranku. Bukan soal uang, tapi yang namanya penjahat, takkan bisa dipercaya. Baik, kita harus bergerak cepat, malam ini juga kita lakukan penyelidikan, kita mulai menyisir dari tempat-tempat yang mungkin dilewati oleh istri Anda, termasuk mengecek rekaman CCTV di area perpustakaan hingga area terdekat, siapa tahu ada petunjuk di sana, tutur Jonathan. Tapi, apa ini aman? Karena saya kan dilarang melibatkan polisi Pak, tanyaku risau. Kita lakukan ini secara ilegal, tentunya saya pun gak akan berperan sebagai polisi dalam hal ini, tapi saya akan berperan sebagai teman kalian. Dengan begitu, misi ini hanya menjadi misi penyelamatan biasa dan bukan termasuk kasus yang akan saya tangani sebagai polisi. Tapi, saya minta, kalian laporkan kasus ini kepada pihak berwajib setelah selesai tanpa harus melibatkan saya, anggap saja saya gak pernah membantu apapun, tutur Jonathan lagi. Baik, saya setuju, aku tanpa berpikir lagi langsung setuju saja. Kami pun mulai menyusun rencana untuk menemukan tempat para penjahat itu menyekap Natasha. Jonathan terlihat dapat diandalkan, dia tampak sangat tangguh, semoga saja dengan adanya dia, kami bisa menekan Natasha lebih cepat. Sedang berdiskusi, Laila datang dengan membawa nampan dan menyajikan minuman kepada kami, lalu duduk dengan Fandi. Ini ada apa? Kok pada kumpul? Ada Kak Jonathan juga, tanya Laila, yang sepertinya tak tahu apa-apa tentang penculikan Natasha. Nggak ada apa-apa kok, kami cuma lagi ngumpul aja, Fandi berbohong. Sepertinya Fandi sengaja tak menceritakan perihal ini pada Laila. Karena Laila sedang hamil, kalau dia tahu Natasha diculik, pasti Laila akan kepikiran, dan itu akan berakibat pada kehamilannya. Beneran gak ada apa-apa. Laila tak percaya pada suaminya. Kamu memang harusnya gak percaya dengan suamimu lah, dia memang berbohong, tapi demi kebaikan kamu juga.
Nggak ada sayang, semuanya baik-baik aja, Fandi meyakinkan. Terus, kenapa Kak Jason gak bawa Natasha kemari? Aku kan kangen dia, Layla bertanya padaku. Itu. Natasha tadi bilang capek, dia udah tidur nyenyak, aku agak gelagapan menjawab pertanyaan Layla. Aku bahkan belum bertemu lagi dengannya, lah. Oh iya, kamu buat malam ini nginep di rumah mama dulu ya, aku ada urusan sama Kak Jonathan sama Kak Raihan dan Kak Jason juga, Fandi meminta Layla menginap di rumah orang tuanya. Kenapa? Memangnya kakak mau kemana? Tanya Layla lagi.